Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Ya, ketemu lagi sama Kak Roni pagi ini. Walaupun kita pagi ini tidak jadi onsite, jadinya kita kebagian online, bukan berarti kita tidak bisa bersuka cita, bukan berarti kita tidak bisa senang-senang. Ya, jadi walaupun online, kita tetap bisa senang-senang. Kenapa? Karena kita yakin Tuhan Yesus akan memelihara kita. Tuhan Yesus akan selalu menolong kita apapun keadaan di sekeliling kita. Ya, jadi pagi ini Kak Roni harap kalian bisa mengikuti video kebaktian online dengan sukacita, dengan hati yang senang. Ya, nah sekarang Kak Roni harap kalian sekarang semua sudah mandi, sudah ganti baju yang rapi, sudah duduk yang bagus di depan HP atau di depan laptop. Ya, sekarang kita ikut kebaktian online sama-sama. Ya, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, selamat pagi. Pagi ini kami kembali mengikuti kebaktian online. Kiranya Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, agar kami bisa mengikuti kebaktian dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang sebelum kita mulai kebaktian, kita nyanyi satu pujian dulu, ya. Oke, kita nyanyi sama-sama. Running
Nah, adik-adik, sekarang Kak Roni mau tanya sama kalian. Tentunya kalian sudah merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kalian selama 1 minggu ini, ya. Tuhan sudah menyertai kalian dalam segala hal. Tuhan sudah memberikan banyak kepada kita. Nah, sekarang waktunya kita untuk apa? Waktunya kita untuk memberi kembali kepada Tuhan. Ya, sekarang siapkan persembahannya. Kita mau siapkan untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelumnya kita nyanyi satu pujian dulu. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami sudah memberikan dengan sukarela, dengan sukacita. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Berkati orang tua kami yang memelihara kami, yang mencukupi kebutuhan kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, yang membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Kak Bonita. Ya, dengan kalian dengarkan baik-baik karena Kak Bonita mau cerita apa? Wah, ceritanya bagus, ceritanya seru. Ya, nah sebelumnya kita siapkan hati kita dan kita nyanyi satu pujian lagi untuk menyembah Tuhan, untuk siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Oke? Dear God, thank you for loving me and giving
giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, mau menonton video firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, supaya kami bisa konsentrasi dengan baik, menonton dengan baik. Kami mau serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Punita. Kali ini Kak Punita akan bawakan firman Tuhan. Sebetulnya kita hari ini sudah rencana untuk ibadah onsite ya. Tapi karena situasinya semakin tidak baik, makanya terpaksa deh kita cancel. Tapi Kak Punita berharap kalian gak sedih ya. Tetap semangat, tetap sukacita mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Firman Tuhan hari ini berjudul Seorang Kusta Sembuh dan Seorang Perwira Percaya. Perikop firman Tuhannya diambil dari Matius 8 ayat 1 sampai 13. Yuk, kalian siapkan diri kalian, jangan ngantuk ya. Berikan konsentrasi yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah Yesus selesai mengajar orang banyak di atas bukit, maka Yesus pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Orang-orang banyak masih mengikuti Tuhan Yesus, bukan karena mereka percaya dan juga bukan karena mereka mengasihi Tuhan Yesus, tetapi mereka penasaran kira-kira apa lagi yang akan Tuhan Yesus lakukan. Mereka sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengajar dengan penuh otoritas dan mereka takjub. Di dalam perjalanannya, tiba-tiba datanglah seseorang dengan baju yang lusuh dan badan yang penuh dengan luka. Ternyata orang itu memiliki penyakit kusta. Pada waktu itu orang yang sakit kusta tidak boleh keluar rumah. Mereka harus mengisolasi diri dan mereka dijauhi oleh orang banyak karena mereka dianggap najis. Penyakit kusta adalah penyakit yang menakutkan bagi orang banyak dan menular. Pada waktu itu orang kusta ini memberanikan diri datang mendekat kepada Yesus, menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Pada saat orang banyak menjauh ketakutan, Tuhan Yesus tidak mundur ketakutan. Bahkan Tuhan Yesus menjamah dan mengulurkan tangannya sambil berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga sembuhlah orang kusta ini. Orang banyak yang tadinya ketakutan dan mundur
mendekat dan mereka menyaksikan tubuh orang kusta ini sudah bersih dari luka-lukanya. Dan mereka menyaksikan peristiwa mujizat ini terjadi dan mereka mengagumi apa yang Yesus lakukan. Yesus berpesan kepada orang kusta ini, jangan beritahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam supaya mereka dapat menyatakan bahwa engkau telah sembuh, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Pada waktu itu, jika ada orang kusta yang sembuh dari sakitnya, maka yang berhak untuk menyatakan sembuh dan memberikan konfirmasi bahwa orang ini sudah boleh kembali lagi bertemu dengan orang banyak atau berkumpul dengan masyarakat adalah imam. Oleh karena itu, Yesus pun memerintahkan orang kusta ini untuk pergi dan menemui imam. Setelah peristiwa itu, Tuhan Yesus pun melanjutkan perjalanan ke kota Kapernaum. Kalian bisa melihat letak kota Kapernaum pada peta di samping. Tuhan Yesus sering mengunjungi kota ini karena kota ini adalah tempat yang baik untuk memberitakan kabar baik. Kota Kapernaum adalah kota yang ramai dan terletak di dekat Danau Galilea. Pemerintah Romawi menempatkan tentara-tentaranya, yaitu tentara-tentara Romawi, untuk menjaga kota ini. Mereka terlihat di gerbang-gerbang kota dan di tempat-tempat penting lainnya. Tugas mereka adalah menjaga kota ini supaya aman dari perkelahian dan gangguan lainnya. Para tentara Romawi ini berada di bawah kuasa seorang perwira Romawi. Nah, perwira Romawi yang ditempatkan di kota ini adalah perwira yang baik hati. Dia ramah terhadap orang Yahudi dan dia selalu siap sedia untuk menolong orang Yahudi yang membutuhkan pertolongannya. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi pun menghormati perwira Romawi ini meskipun dia bukan orang Yahudi. Terlebih lagi, perwira Romawi ini ikut berpartisipasi di dalam pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Perwira Romawi ini memiliki atau mempunyai seorang hamba yang sangat dikasihi dan dihargainya. Ini lain daripada biasanya. Biasanya orang-orang menganggap hamba itu sebagai budak, yang artinya bisa diperlakukan seenaknya. Tetapi perlakuan perwira Romawi ini sangat berbeda terhadap hambanya. Nah, sang hamba yang dikasihi dan dihargainya ini sedang sakit keras dan hampir mati. Apa ya yang dilakukan oleh perwira Romawi ini? Apakah dia datang memohon pertolongan kepada patung dewa-dewa orang Romawi? Tidak. Perwira Romawi ini pernah mendengar tentang Tuhan Yesus dan dia memutuskan untuk mencari Yesus mendapatkan pertolongannya. Maka perwira ini pun mendapatkan Tuhan Yesus dan setelah dia bertemu, dia pun berkata, "Tuhan, hambaku sakit keras. Ia terbaring di tempat tidur dan sangat menderita. Ia hampir mati." Tuhan Yesus pun menjawab, "Aku akan datang menyembuhkannya." Namun, perwira Romawi ini tidak mau. Dia menolak. Ia ingat bahwa ia bukan orang Yahudi. Karena itu ia menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Wow, sungguh sikap yang sangat rendah hati yang ditujukan oleh perwira Romawi ini pada saat dia meminta pertolongan Tuhan Yesus. Perwira Romawi ini pun melanjutkan perkataannya, "Aku pun seorang bawahan, dan aku memiliki juga bawahan, yaitu para prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajuritku untuk datang, maka dia akan datang. Jika aku berkata kepada yang lainnya untuk pergi, maka dia akan pergi. Demikian pula, jika aku berkata kepada hambaku untuk mengerjakan ini, maka dia akan mengerjakannya." Mendengar perkataan si perwira, Tuhan Yesus pun menjadi heran dan dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Tuhan Yesus memuji iman perwira ini. Perwira ini bukan orang Yahudi, tetapi ia mengerti siapa Tuhan Yesus dan betapa besar kuasa Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berpaling dan berkata kepada perwira ini, "Pulanglah, dan terjadilah kepadamu
seperti yang engkau percaya. Maka perwira ini pun pulang, dan sesampainya di rumah dia mendapati hambanya sudah sembuh dari sakitnya. Dari firman Tuhan hari ini, satu orang kusta dan seorang perwira Romawi, kita belajar bahwa mereka memilih cara yang sama untuk menyelesaikan masalah mereka. Ya, mereka berdua percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong mereka. Hari ini kita belajar tentang iman. Iman yang benar adalah iman yang percaya kepada pribadi yang benar. Siapakah pribadi yang benar itu? Tuhan Yesus. Oleh karena itu, adik-adik selalu ingat, hari ini kita belajar 3 hal. Ya. Adik-adik, sekarang kalian ambil Alkitab kalian, kita akan menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya singkat, ya, jadi kalian pasti mudah hafal. Yuk, kita buka bersama-sama di Roma 1 ayat 17b. Kita ucapkan bersama-sama ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Gampang kan? Yuk kita ulangi sekali lagi. Roma 1 ayat 17b. Orang benar akan hidup oleh iman. Adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, melalui firman di pagi hari ini, biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh terus semakin mempercayai Tuhan. Biarlah kami boleh terus dengan iman kami datang kepada Tuhan jika kami mengalami masalah di dalam hidup kami. Ajarkanlah kami untuk percaya bahwa Tuhan akan menolong kami sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami di kebaktian online ini mulai awal sampai akhir. Dan kiranya Tuhan pimpin kami untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday. Bless you.